Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Harnaldi. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sejarah Afrika dari zaman kuno hingga modern. Dan ini adalah video untuk tugas ulangan akhir semester sejarah Afrika. Kita mulai aja. Yang pertama-tama adalah sejarah Afrika dari zaman kuno hingga modern ini mencerminkan evolusi budaya, politik, dan ekonomi yang luar biasa, dimulai sebagai tempat kelahiran manusia hingga menjadi arena perjuangan untuk kemerdekaan dan inovasi di masa kini. Berikut penjelasan garis besarnya. Yang pertama itu adalah Afrika kuno, tempat lahirnya umat manusia. Yang pertama itu awal kehidupan manusia. Afrika ini sering disebut sebagai cradle of humankind karena fosil manusia awal seperti Australopithecus afarensis atau disebut Lucy ditemukan di lembah Great Rift. Homo sapiens pertama juga muncul di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu, menyebar ke seluruh dunia. Jadi bisa dibilang awal kehidupan manusia itu dimulai di Afrika. Yang kedua itu peradaban Mesir kuno. Berpusat di Sungai Nil, Mesir kuno 3000 sebelum Masehi hingga 332 sebelum Masehi, bangun piramida, kuil, dan karya sastra yang agung. Sistem pemerintahan mereka itu teokratik, dipimpin oleh Firaun dengan kemajuan di bidang pertanian, arsitektur, dan matematika. Lanjut ada kerajaan dan kekaisaran Afrika Sub-Sahara. Jadi di sini ada 3 kerajaan. Pertama itu Kerajaan Nubia. Kerajaan ini terletak di sepanjang Sungai Nil bagian selatan, dikenal sebagai rival Mesir kuno. Nubia adalah pusat pertambangan emas dan seni. Yang kedua itu ada Kerajaan Aksum. Kerajaan Aksum ini merupakan kaisaran besar yang terletak di Ethiopia modern, memainkan peran utama dalam perdagangan internasional di abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Aksum juga menjadi salah satu wilayah pertama yang mengadopsi agama Kristen. Selanjutnya itu ada Great Zimbabwe. Kaisaran di Afrika bagian selatan ini ada pada abad ke-11 sampai 15 dengan pusatnya di kota berbenteng yang megah. Kita lanjut di abad pertengahan, zaman keemasan perdagangan dan keagamaan. Jadi yang pertama itu adalah kaisaran di Afrika Barat. Di Ghana itu kaisaran perdagangan emas pertama di Afrika Barat itu berada di Ghana gitu pada abad ke-8 sampai 11. Mereka mengendalikan perdagangan emas dan juga garam. Terus juga Mali. Mali ini puncaknya ada di abad ke-14. Di bawah pemerintahan Mansa Musa, dikenal sebagai salah satu tokoh terkaya sepanjang sejarah. Timbuktu menjadi pusat pembelajaran Islam juga. Jadi di Mali ini ada salah satu orang terkaya lah bisa dibilang sepanjang sejarah, itu Mansa Musa. Dan di Mali itu ada wilayah bernama Timbuktu dan itu menjadi pusat pembelajaran agama Islam gitu. Terus juga ada yang ketiga itu kota Songhai. Songhai ini dia menggantikan Mali sebagai kekuatan besar di Afrika Barat pada abad ke-15 hingga ke-16. Dan yang kedua itu adalah pengaruh Islam dan kekaisaran. Islam ini menyebar ke Afrika melalui perdagangan di Afrika Utara, Barat, dan Timur, membawa perubahan budaya dan pendidikan. Tapi kekristenan ini berkembang di Afrika Timur, di timur laut. Terutama di Ethiopia. Jadi Islam dan Kristen ini berbeda wilayah lah penyebarannya. Terus yang ketiga itu perdagangan Samudra Hindia. Jadi kota-kota seperti Kilwa, Sofala, dan Mombasa ini menjadi pusat perdagangan di pesisir timur Afrika yang menjual emas, gading, dan budak ke Timur Tengah dan Asia. Terus masuk kita ke era perdagangan budak dan kolonialisme. Terjadi pada tahun 1500-an sampai 1900-an. Yang pertama perdagangan budak Trans-Sahara dan Transatlantik. Jutaan orang Afrika itu diperdagangkan sebagai budak melalui lintasan Sahara dan Samudra Atlantik yang menciptakan tragedi sosial dan demografis besar. Terus yang kedua itu adalah kolonialisme Eropa. Jadi konferensi Berlin itu pada tahun 1884 sampai 1885 itu membagi Afrika menjadi wilayah kolonial antara Inggris, Perancis, Belgia, Jerman, dan lainnya.
Jadi bisa dibilang banyak lah negara-negara Eropa yang menyerang lah, menjajah wilayah-wilayah Afrika ini. Juga sumber daya alam seperti emas, berlian, dan tanah subur menjadi sasaran eksploitasi kolonial. Sementara budaya-budaya lokal di sana itu ditekan oleh para kolonial-kolonial ini. Selanjutnya adalah era perlawanan dan perjuangan kemerdekaan. Ini terjadi pada tahun 1900-an lah. Yang pertama itu kebangkitan nasionalisme Afrika. Jadi perlawanan lokal seperti Zulu di Afrika Selatan dan perjuangan Samori Toure di Afrika Barat mewarnai era kolonial ini. Nah, jadi itulah nama-nama yang mungkin ya, pejuang-pejuang lah, beberapa pejuang-pejuang di Afrika sana. Dan juga setelah Perang Dunia Kedua, gerakan-gerakan nasionalis itu mendorong kemerdekaan Afrika, dengan Ghana sebagai negara pertama yang merdeka pada tahun 1957. Yang kedua ada dekolonisasi pada tahun 1950-an sampai 1975. Negara-negara Afrika itu merdeka dari kolonialisme melalui perjuangan politik dan kadang kala ya dari perang lah. Apartheid di Afrika Selatan berakhir pada 1944, menandai era baru dalam sejarah Afrika modern. Nah, yang terakhir kita lanjut ke dalam Afrika modern, tantangan dan harapannya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan politik. Afrika itu adalah sumber utama mineral seperti kobalt dan emas, tapi juga menghadapi tantangan seperti korupsi, konflik internal, dan perubahan iklim. Organisasi regional seperti Uni Afrika itu mempromosikan solidaritas dan pembangunan. Nah, kebangkitan inovasinya yaitu teknologi sedang merevolusi benua kan, dengan sektor seperti vintage, agritech, dan energi terbarukan berkembang pesat gitu. Jadi bisa dibilang Afrika ini ya negara yang sedang berkembang juga gitu. Kesimpulannya itu ya Afrika adalah benua yang memiliki sejarah panjang dan kompleks dan dinamika antara eksploitasi dan inovasi. Dari zaman kuno hingga era modern, Afrika tetap menjadi kunci dalam membentuk sejarah global. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video dan selamat pagi.